Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Berjumpa lagi. Kita sudah membahas tentang bagaimana situasi pendidikan, situasi pembelajaran, situasi kurikulum yang selama ini kita jalankan, kemudian bagaimana kurikulum merdeka itu mencoba untuk sebagai solusi situasi pendidikan tadi itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana memberikan warna khas, bagaimana menginsertkan nilai-nilai khas, yaitu nilai-nilai agama Islam di dalam praksis pendidikan agama di madrasah itu. Mari kita ikuti bersama. Sobat-sobat pernah dengar nggak ada kurikulum disederhanakan? Nah, kurikulum disederhanakan itulah yang dimaksud dengan sederhana. Artinya dalam konteks ini, dalam konteks kurikulum itu ada adagium seperti ini. Yang sedikit itu adalah banyak. Gimana ya maksudnya ya? Yang sedikit adalah banyak. Artinya kurikulum disederhanakan, anak belajar sedikit hal tapi belajarnya sangat mendalam. Sehingga dia dapat banyak, dia dapat kuasai, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehingga bermanfaat bagi kehidupan anak itu. Coba bandingkan dengan anak belajar banyak hal tapi sedikit-sedikit. Yang terjadi adalah tanggung. Tanggung itu apa ya? Yang terjadi adalah ya tidak memiliki dampak yang konkret di dalam kehidupannya. Nah, kurikulum merdeka itu diarahkan materi-materi yang esensilah yang dipilah dan pilih kemudian diajarkan secara mendalam sehingga punya dampak yang baik bagi kehidupan anak. Yang kedua, prinsip kurikulum merdeka adalah fokus kepada kompetensi dan karakter semua peserta didik. Satu, fokus kepada kompetensi. Kompetensi anak dengan kurikulum ini itu akan ditempuh atau akan dicapai melalui proses pembelajaran dan penilaian. Jadi kurikulum ini dengan menggunakan pembelajaran dan penilaian itu ingin bagaimana kompetensi yang diinginkan itu dicapai oleh anak-anak kita. Satu sisi. Nah, sisi yang lain, karakter itu juga dikuatkan dengan menggunakan apa yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebetulnya proyek profil pelajar Pancasila ini itu diorientasikan untuk membentuk karakter peserta didik tadi itu. Sekalipun sekali lagi karakter juga dibentuk melalui proses pembelajaran dan penilaian itu. Namun dalam kekhasan kurikulum merdeka ini itu diberikan waktu khusus, bahkan 20-30% itu waktu digunakan untuk melakukan proyek penguatan pelajar Pancasila yang itu ke depan diharapkan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada catatan khusus di Kementerian Agama Republik Indonesia di madrasah, profil pelajar Pancasila itu diberi nilai khas yaitu rahmatan lil alamin. Artinya profil pelajar Pancasila yang ingin dibentuk dengan kurikulum di lingkungan madrasah itu akan diliputi atau diwarnai dengan nilai-nilai agama Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kalau bahasa sederhananya sih ya yang moderat. Jadi insan Pancasila yang agamis tapi moderat. Nah, insan Pancasila yang moderat dan agamis. Kira-kira begitu. Yang rahmatan lil alamin. Ini yang menjadi salah satu kekhasan proyek penguatan Pancasila yang ada di madrasah, sehingga ini kemudian disingkat dengan P5
PPRA. Nah, sobat pelatihan, prinsip berikutnya adalah fleksibel. Bahwa kurikulum merdeka itu bersifat fleksibel. Fleksibel ini bisa dimaknai banyak hal. Fleksibel dalam pencapaiannya, karena itulah di dalam fleksibel itu kemudian kurikulum ini kita ada kenal namanya fase A, B, C sampai F. Dalam satu fase itu bisa ditempuh dalam 2 tahun, ada yang 3 tahun dan seterusnya, sehingga memungkinkan guru itu bisa mengatur proses pembelajarannya itu lebih fleksibel. Bisa pembelajaran dengan blok, bisa pembelajaran dengan paket biasa, atau pembelajaran yang itu disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di sekolah. Itu salah satu makna dari fleksibilitas. Makna lain dari fleksibilitas adalah bagaimana kurikulum ini ketika proses pembelajaran itu harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran melayani terhadap karakteristik anak, terhadap kemampuan awal anak. Jadi bisa jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu nanti dipelajari di sesi berikutnya lebih mendalam lagi, yang intinya pembelajaran diferensiasi itu memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan awal anak, sesuai dengan karakteristik anak, termasuk penyandang disabilitas. Kurikulum menyesuaikan kepada peserta didik, bukan peserta didik menyesuaikan kurikulum. Ini sebuah prinsip yang luar biasa, yang mungkin sebelumnya belum begitu berkembang diterapkan. Nah, dengan kurikulum merdeka ini, salah satu prinsip fleksibilitas itu memungkinkan untuk kurikulum disesuaikan kepada karakter peserta didik. Kemudian prinsip selaras, artinya mulai dari tujuan nasional, kemudian capaian pembelajaran, SKL, TP, ATP itu disusun begitu selaras, tidak zigzag dan seterusnya. Kemudian bergotong royong. Yang unik dalam implementasi kurikulum merdeka ini adalah bagaimana guru itu dikondisikan untuk bisa saling berbagi antara satu dengan yang lain. Apakah di kurikulum sebelumnya tidak ada? Ada, tapi tidak dibuat sebuah sistem yang memaksa guru untuk berkolaborasi dengan yang lain. Kurikulum merdeka dengan prinsip gotong royong ini dan dengan menggunakan fase itu memaksa kepada guru siapapun dalam menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, memaksa harus berkolaborasi, harus berkoordinasi dengan guru sejenis atau guru sebidang studi untuk saling berbagi dan saling belajar di situ. Itu ada dan itu berupa sistem yang itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak bergotong royong. Jadi kurikulum merdeka memaksa guru untuk bergotong royong. Diharapkan dengan sistem ini guru-guru kita bisa saling terbuka, saling memberi, saling menerima, dan itu kemudian bisa berpengaruh kepada anak-anak kita, bisa punya karakter berkolaborasi, kerjasama, gotong royong satu dengan yang lain. Nah, prinsip berikutnya adalah memperhatikan kepada hasil kajian dan umpan balik. Tentu kita selama ini kita bisa mendengar bahwa kurikulum ini tidak tiba-tiba jadi. Prosesnya panjang sekali, diuji cobakan, diperbaiki dan seterusnya. Itulah salah satu prinsip ini. Kurikulum tidak begitu saja diberlakukan, tapi dia dipastikan, diuji coba, diperbaiki dan seterusnya. Karena itu kalau kita lihat implementasi selama ini, kurikulum merdeka ini dijadikan sebagai alternatif pilihan, opsional, siapapun boleh menggunakan, tergantung kesiapan, sambil memperbaiki
dokumen-dokumen, kemudian sambil memperbaiki, sambil menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, sekiranya itu sudah bagus berlaku di lapangan, kemudian baru diundangkan atau baru diberlakukan secara massal. Dan insya Allah tahun 2024 kurikulum ini akan diputuskan, akan diperlakukan secara massal setelah ada hasil kajian dan ada umpan balik dari masyarakat. Nah, sahabat pelatihan yang berbahagia, pada akhirnya, pada ujung-ujungnya, apapun yang kita lakukan dalam implementasi kurikulum ini, itu nanti berhasil atau tidaknya, itu kita lihat sejauh mana kurikulum ini membawa perubahan di kelas. Apakah proses belajar mengajar anak-anak kita berubah? Apakah cara mengajar gurunya berubah? Apakah mental yang menenagai dalam proses pendidikan juga berubah? Sekali lagi, implementasi kurikulum harus dilihat sukses tidaknya itu sampai pada perubahan di dalam kelas, yang kemudian perubahan di kelas inilah akan membawa perubahan pada anak didik kita, lulusan-lulusan kita akan menjadi apa dan bagaimana, itu sangat bergantung kepada situasi pendidikan yang ada di dalam kelas. Jadi, kalau ada anak-anak kita misalnya terjadi tawuran di luar sana, terjadi kenakalan di luar sana, yang harus kita tanyakan adalah apa sebetulnya yang terjadi di dalam kelas. Apa yang terjadi di dalam kelas itu berpengaruh bagaimana anak bersikap dan bertindak. Kemudian apa yang terjadi di luaran sana yang dilakukan oleh anak-anak kita itu mencerminkan kualitas pembelajaran di kelas. Kurikulum Merdeka di madrasah diharapkan merubah suasana kelas, kemudian mempengaruhi output dan bahkan outcome peserta didik kita siap menghadapi abad 21, namun tidak lepas dari akar budaya, karakter, religiositas negara kita. Sekian, apapun semoga bermanfaat, semoga berkah, semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.